jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mary Riana karena subscribe itu gratis. Hai. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Ya, tadi Miss Mary lagi menjelaskan dan sedikit terpotong bahwa tadi tengah menjelaskan mengenai formula bagaimana kita bijak menggunakan THR. Yang pertama adalah plan before you spend. Betul. Yang kedua adalah wait before you buy. Yang ketiga adalah need versus want. Yang berikutnya adalah? Betul. Nah, jadi need versus want ini adalah bagaimana kita bisa dengan bijak membedakan yang mana yang benar-benar kebutuhan dan yang mana yang sebenarnya hanya keinginan. Oke, yang mana yang lapar beneran, yang mana yang lapar mata, ya kan? Contohnya kebutuhan dan keinginan. Kita butuh makan. Makanan itu kebutuhan? Betul ya, kebutuhan ya. Makanan itu kebutuhan. Nah, tapi keinginan adalah ketika kita ingin makan di restoran bintang 5. Makan yang wah megah. Nah, itu adalah keinginan. Kebutuhan, kita butuh untuk beli pakaian. Oke, butuh memang. Tapi keinginan, kita maunya yang gaya dong, yang keren, yang branded, yang kalau dilihat orang wah keren, yang kalau difoto di Instagram nanti bisa banyak dapat komen dan seterusnya. Nah, bedakan kebutuhan dan keinginan. Butuh pulang kampung, mudik. Tapi keinginannya, kalau mudik doang mah nggak asik. Saya harus bisa menunjukkan harus gaya dikit dong, ya kan? Beli mobil, nyawa mobil paling keren supaya orang-orang kampung bangga. Ya kan? Boleh-boleh aja asalkan memang Anda punya uang untuk bisa melakukan hal itu. Nah, seringkali banyak orang mereka membelikan sesuatu yang sebenarnya uangnya juga nggak ada. Memamerkan sesuatu kepada orang-orang lain yang mereka juga sebenarnya nggak kenal. Dengan uangnya juga sebenarnya mereka tidak ada. Nah, itulah yang akhirnya harusnya tunjangan hari raya berubah menjadi tagihan hari raya. Tagihan karena begitu hari raya udah selesai, wah muncul deh. Banyak tagihan, hutang sana, hutang sini, banyak tagihan yang juga harus dibayar. Nah, jadi kita harus bijak menyikapi yang mana yang benar-benar butuh, yang mana yang hanya keinginan. Sebenarnya biaya hari raya itu nggak mahal. Yang mahal adalah gayanya kita untuk tampil di hari raya. Jadi gayanya itu yang biasanya bikin mahal. Oke? Oke, Miss Mary. Baik, terima kasih banyak Miss Mary. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Miss Mary dan juga Ayah NH tadi dapat membuat kita lebih bijak menggunakan THR kita. Untuk kita yang menerima THR. Jadi dari tadi kita membahas bagaimana kita bijak menerima THR. Tapi bagaimana untuk orang-orang yang memberikan THR? Bagaimana Ayah? Iya, ini kan sebetulnya satu keadaan yang sudah diberikan ketetapan kalau secara legal ya bahwa memang ini sudah diatur untuk pemberian THR dari yang punya usaha kepada karyawan yang memang bekerja. Saya rasa ini satu sisi yang bukan hanya sekedar budaya kita, tetapi agama juga memberikan perhatian lebih untuk memperhatikan keringat kuli yang bekerja sebelum kering. Artinya itu satu pandangan yang positif bagaimana penghargaan orang yang memberikan THR kepada mereka yang bekerja di dalam perusahaannya. Tetapi ada yang menarik Mas Irgi, selama ini kita sering fokus menjadi MPR. Apa itu? Apa tuh? Manusia pengharap THR. Suka ngantri gitu ya. Suka ngantri akhirnya. Kalau sudah menjelang Lebaran, itu memang banyak sekali manusia pengharap THR ini. Karena itu adalah momentum yang ditunggu-tunggu. Nah, sebetulnya kita harus mendapatkan inspirasi dari yang memberikan THR. Suatu hari kita harus menjadi orang yang memberikan THR. Sehingga ada satu visi, kalau tadi Miss Riana sering menyebut tentang zakat ya, alokasi zakat dan sedekah untuk penggunaan THR ini. Ini menarik karena memang sebetulnya ajaran agama menjadikan seseorang yang saat ini sebagai penerima zakat, sebagai mustahik istilahnya, maka tahun depan diharapkan secara produktif akan menjadi muzaki. Itu berarti visi yang dibangun untuk pemberdayaan ekonomi umat bisa berjalan dengan baik. Sama ada dengan kita yang selama ini mendapatkan THR. Kapan Anda berpikir akan memberikan THR? Jangan setiap hari dan setiap tahun kok istiqomah menerima THR. Iya, betul sekali. Jadi suatu saat kita harus punya target atau achievementnya itu, goalsnya adalah memberikan THR kepada orang lain. Betul Luar biasa. sekali. Kasih tepuk tangan untuk Ayah NH.
Baik, Miss Mary, bagaimana komentarnya mengenai hal ini? Karena ini adalah satu kacamata yang sungguh berbeda nih dari orang yang mengharapkan THR dengan orang yang memberikan THR. Betul, saya sangat setuju ya dengan apa yang dikatakan oleh ANH karena menurut saya pola pikir, lagi-lagi kembali ke pola pikir. Cara kita berpikir itu yang nantinya akan menentukan hidup kita. Nah, pola pikir di sini adalah bagaimana awalnya mungkin kita tangan di bawah alias mungkin menerima sedekah, menerima THR. Tapi coba berpikir jadilah menjadi tangan di atas yang memberi THR, yang memberikan uang kepada orang lain dan kalau kita memberikan THR berarti kan kita juga menjadi seorang pengusaha di mana ya rezeki yang kita dapatkan juga kita bagikan kepada orang-orang lain yang juga bekerja dengan kita. Nah jadi dengan pola pikir seperti itu bisa menginspirasi kita suatu saat juga menjadi orang yang jauh lebih besar lagi dan lebih berguna lagi dan lebih bermanfaat lagi. Jadi sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh ANH. Baik, semoga apa yang tadi sudah disampaikan, bagaimana kita bijak menggunakan THR ini yang kita terima dan ini bisa berbalik menjadi satu motivasi kepada kita semuanya agar suatu saat nanti kita akan berubah dan akhirnya memberikan kepada orang lain. Yeah. Baik, nah sebagai penutup karena waktunya juga sudah habis, ya mungkin pesan possible dari Miss Mary, silakan. Oke, hari kemenangan segera tiba, THR sudah di depan mata. Ketika THR datang semua pasti senang. Berbagai rencana pun disiapkan. Beli baju, parcel, kue, sampai jalan-jalan. Pintar-pintar dalam mengelolanya jika tidak ingin habis sebelum waktunya. THR diberikan bukan untuk berfoya-foya tanpa perhitungan. Bukan juga dipakai untuk Anda hamburkan. Rencanakan, jangan sampai akhir bulan muncul banyak tagihan. Utamakan kebutuhan bukan keinginan. Jangan boros, jangan berlebihan. Tetaplah ingat untuk berbagi, bukan hanya memikirkan duniawi. Dan meskipun THR hanya setahun sekali, bukan berarti menggunakannya sesuka hati. Oke? Oke. Baik, terima kasih banyak Miss Mary, terima kasih banyak Ayah Ehna, dan terima kasih banyak untuk audiens dan juga pemirsa yang ada di rumah untuk kebersamaan di hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya Irgi, mohon pamit. Selamat menjalankan ibadah puasa, sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Sampai bertemu di I'm Possible. Dari Impossible, jadi I'm Possible. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,